Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya belajar di rumah. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 3, muatan PPKN. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita perhatikan gambarnya ya. Ada berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Di sini ada orang sholat, ada orang berdoa. Nah, dan juga banyak tempat peribadatannya juga yang berbeda-beda. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekarang ketiga, Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Contohnya, gotong royong. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan,
selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, bagaimana? Kita sudah mempelajari sila 1 sampai sila kelima dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Caranya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Contoh, 1 gotong royong. Sesuai sila keberapa? Tadi misalkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maka kita beri centang kolom untuk sila ketiga. Berikutnya, rajin beribadah. Nah, tentang beribadah dan ketuhanan berarti sila ke-1 dan seterusnya. Bagaimana? Bisa lanjut. Kemudian ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, diisi sila keberapa? Keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Sila keberapa? Kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, sila keberapa? Berikutnya, ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pertama, lambang bintang, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai, contoh, Ibu kasih contoh. Misalkan tidak memaksakan agama terhadap orang lain, atau mungkin memberi kesempatan terhadap orang lain untuk melakukan ibadahnya sendiri dengan tenang, tidak mengganggunya ketika melaksanakan ibadahnya, dan seterusnya. Begitu juga yang kedua, ada rantai berarti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana contohnya? Yang ketiga, gambar beringin, sila Persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai seperti apa? Berikutnya, banteng, kepala banteng berarti sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya, sila kelima, kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini sikap yang tidak sesuai. Contoh 1. Mengganggu teman yang sedang beribadah, berarti tidak sesuai dengan sila pertama atau ke-1. Baiklah, seperti itu. Oke. Terima kasih, selamat belajar. Semangat ya belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.